Oke, di video sebelumnya kita sudah membuat database melalui PHP MyAdmin ya. Nah, teman-teman bisa dicek juga di modulnya. Ini ada tutorial seperti biasa. Kalian bisa lihat di sini. Nah, sebelumnya kita sudah membuat sebuah tabel dengan nama db_purpose web 2. Kita cek lagi apakah masih ada. Nah, ini ya, db_purpose web 2. Nah, setelah membuat database, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat sebuah tabel atau beberapa tabel di dalam database ini. Bagaimana caranya? Teman-teman tinggal diklik saja ini untuk database-nya. Teman-teman klik. Nah, nanti akan muncul halaman dari database ini, gitu. Nah, di sini ada perintah atau flow untuk membuat tabel. Jadi teman-teman nanti di sini isikan nama dari tabel yang akan kita buat. Nah, kita lihat lagi ke modulnya. Di sini tabel yang akan kita buat adalah tabel dengan nama admin. Gitu ya, tabel dengan nama admin. Kemudian ini jumlah kolomnya. Ini kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Berarti kita akan membuat tabel dengan nama admin dan memiliki 3 buah kolom. Oke ya. Nama tabelnya admin, kemudian kolomnya ada 3. Kita tulis di sini berarti nama tabelnya admin. Lalu di sini jumlah kolomnya adalah 3. Setelah itu klik tombol kirim. Klik tombol kirim, nanti tunggu sedang diproses. Nah, nanti akan muncul halaman seperti ini. Di sini adalah kolom untuk mengisikan nama dari fieldnya. Kita lihat lagi. Field namanya itu ada ID_admin, kemudian username dan password. ID admin memiliki tipe integer dengan size-nya 5, lalu dia sebagai primary key dan auto increment. Kemudian untuk kolom username, untuk field username, nanti memiliki tipenya varchar dan size-nya 25, kemudian field password nanti memiliki tipe data varchar dengan size-nya 35. Oke ya, kita isikan di sini. Field yang pertama dengan nama ID_admin. Kemudian jenis tipe datanya adalah integer. Lalu panjangnya 5 ya. Panjangnya 5 dan dia sebagai, oke, kita seret ke sebelah kanan. Dia sebagai indeksnya itu sebagai primary key. Di sini ya, di sebelah sini index. Kemudian di sini teman-teman tinggal dipilih saja primary key. Oke, admin. Oke, kita kirim aja, klik langsung. Lalu ini ada A_i, artinya ini adalah auto increment. Kita klik lagi, gitu ya. Berarti untuk field dari ID admin, dia memiliki tipe data integer, kemudian panjang nilainya atau size-nya itu 5, dan dia sebagai primary key, di sini ya, di index ya dipilihnya, dan auto increment. Oke, yang ininya di checklist ini yang auto increment-nya. Oke, kemudian di field yang kedua itu ada username dengan panjangnya 25. Username, tipe datanya varchar, kemudian 25, dan password ya, kalau nggak salah password varchar 35. Ketiga adalah password, kemudian jenisnya varchar atau tipe datanya, panjangnya itu 35. Oke, seperti ini ya. Teman-teman milihnya di sini ada nama itu artinya dari field, kemudian jenis atau tipe datanya, lalu di sini ada panjang nilainya, kemudian di sini ada primary key-nya, index atau primary key, dan sebelah kanannya ada auto increment. Oke, kita fokus ke sana dulu. Nanti yang lainnya akan menyusul. Kita fokus ke sana dulu. Setelah selesai, teman-teman di sebelah bawah nih, sebelah kanan bawah ini ada tombol simpan. Jadi teman-teman tinggal klik simpan saja. Tinggal diklik simpan. Nah, nanti akan diproses untuk permintaannya. Oke.
di sini kita sudah membuat satu buah tabel dengan 3 buah kolom. Nah, nama tabelnya di sini adalah tadi tabel admin ya. Ini tabel admin, kita sudah membuat tabel admin. Jadi di dalam satu database Perpus Web 2 ini kita sudah membuat satu tabel dengan nama admin. Dia ada tanda kunci seperti ini, artinya dia sebagai primary key. ID underscore admin ini sebagai primary key. Lalu jenisnya itu atau tipe datanya integer dengan size-nya 5. Lalu yang kedua, fielnya itu username, tipe datanya varchar dan size-nya 25, lalu password varchar 35. Di sini sepertinya ada kesalahan penulisan ya, harusnya double S password, tapi saya menulisnya 1. Nah, teman-teman bisa diedit juga, bisa diubah. Di sini ya, di sebelah kanan ada tombol ubah atau edit mungkin kalau dalam bahasa Inggrisnya. Teman-teman tinggal diklik. Oke, kita ubah ini karena tadi salah penulisan, kita rubah menjadi password. Oke, kita klik lagi di fielnya yang di sini. Lalu kita tambah satu S lagi, jadi PASSWORD. Nah, kalau sudah selesai mengeditnya, mengubahnya, teman-teman tinggal diklik lagi simpan. Tinggal diklik simpan, nanti akan otomatis berubah, gitu ya. Tabel admin berhasil diubah. Nah, ini adalah perintah kalau seperti kemarin kita membuat perintah seperti ini ya, untuk melakukan edit ataupun membuat tabel kayak gitu. Nah, sekarang kita menggunakan PHP MyAdmin dengan tampilannya atau visualnya sudah graphic user interface, sehingga ini lebih memudahkan kita dalam membuat dan mengedit database yang kita buat kayak gitu. Itu cara membuat tabel. Nah, selanjutnya kita bikin beberapa tabel lagi. Ada sekitar mana di bawah. Nah, kita akan membuat tabel lagi dengan nama katalog buku, kemudian buku, lalu anggota, peminjaman, dan detail pinjam. Oke, kita akan membuat beberapa tabel lagi. Caranya sama seperti yang tadi kita lakukan, seperti itu. Jadi teman-teman silakan bisa diikuti saja. Kita kerjakan sama-sama di sini. Oke, kita akan membuat sebuah tabel baru. Caranya seperti tadi, teman-teman tinggal diklik saja di database underscore Perpus Web 2 di sini. Lalu kita akan membuat sebuah tabel lagi. Tinggal tulis di sini. Tabel yang kedua yang akan kita buat adalah katalog underscore buku dengan 2 buah kolom. Kita tulis katalog underscore buku, lalu jumlah kolomnya adalah 2. Kita klik kirim. Oke, kita lanjutkan. Kita tulis nama filenya ID katalog, tipe datanya integer, kemudian size-nya 5 sebagai primary key dan auto increment. Kita tulis ini ID underscore katalog, kemudian integer, panjangnya 5, dia sebagai primary key dan kirim auto increment. Kemudian yang di bawahnya itu nama katalog, tipe datanya varchar, kemudian size-nya 45. Nama underscore katalog, tipe datanya varchar, kemudian 25. Untuk size-nya ya, 45 sorry. Size-nya sekitar 45. Kalau sudah selesai, kita klik simpan. Oke, sekarang kita sudah punya 2 buah tabel. Kita sudah punya 2 buah tabel, lalu kita akan membuat satu tabel berikutnya dengan nama buku dan memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, memiliki 6 buah kolom. Nah, di sini sebenarnya ada baru ya. Baru ini adalah untuk membuat tabel baru, jadi kita tidak perlu masuk ke sini. Kalau teman-teman ingin cepat, tinggal diklik ini aja. Klik gitu. Oke ya. Nah, di sini kita masukkan sekitar 6 buah tabel ya. Lalu kita lihat dulu ke atas nih. Ini nama tabelnya. Jadi kalau tadi teman-teman klik yang di DB Perpus, nanti kita harus mengisi dulu nama tabelnya ya. Kemudian akan muncul yang ini.
kalau kita mengklik yang ini nih, yang di bawah, yang baru ini, nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Gitu. Jadi akan otomatis. Jadi kita tuliskan di sini namanya, nama tabelnya apa? Nama tabelnya itu tadi apa? Buku. Jadi kita tuliskan di sini nama tabelnya buku. Kemudian kita tulis lagi di sini nama dari kolomnya, ID underscore buku. ID underscore buku. Kemudian tipe datanya integer, size-nya 5. Integer ya, size-nya 5, dia sebagai index primary. Lalu auto increment, di checklist juga. Kemudian kolom yang kedua, namanya ID catalog, tipe datanya integer, kemudian 5 juga. ID underscore catalog, integer ya, 5. Kemudian yang ketiga itu judul underscore buku varchar 50. Judul underscore buku, jenisnya itu varchar, size-nya itu 50. Kemudian pengarang varchar 35. Tambah lagi pengarang, lalu di sini varchar 35. Nah, kemudian selanjutnya tahun underscore terbit, tipe datanya data date. Nah, di sini kan cuma ada 4 ya, cuma ada 4 kolom. Lalu bagaimana caranya kita ingin menambah kolom yang baru? Nah, di sini ada perintah tambah. Kita akan menambah berapa kolom lagi? Karena di sini kita kurang 2 kolom lagi, yaitu untuk tahun terbit dan juga penerbit, maka kita tambahkan di sini 2 kolom. Gitu ya. Tinggal kita klik kirim. Nah, nanti akan otomatis nambah 2 kolom lagi. Jadi kita tinggal tulis lagi di sini tahun terbit data gitu ya. THN underscore terbit. Tipe datanya adalah date ya, yang atas yang ini. Kemudian yang terakhir itu adalah penerbit varchar 50. Penerbit, kemudian di sininya varchar 50 size-nya. Nah, kalau sudah kita tarik ke bawah, lalu di sini ada tombol simpan. Cuma untuk sebelum kita mengklik tombol simpan, alangkah baiknya kita cek lagi nih, apakah sudah benar atau belum gitu. Kalau sudah benar, ya teman-teman tinggal diklik saja tombol simpannya. Oke, tunggu sampai proses selesai. Nah, kita menambah 1 tabel lagi. Sekarang kita sudah punya 3 buah tabel ya di sini, admin, buku, dan juga katalog buku. Lalu kita akan menambah lagi tabel baru dengan nama anggota ya. Kita sama seperti tadi, tinggal diklik saja di sini, di baru ya. Karena kita akan menambah tabel baru. Lalu kita tuliskan di sini anggota, nama tabelnya. Kemudian nama filenya kita tambahkan lagi. ID anggota, integer 5, primary key, auto increment. ID underscore anggota, jenis datanya integer, panjangnya 5, dia sebagai primary key, kirim, dan auto increment. Checklist auto incrementnya. Auto increment itu jadi nanti akan otomatis menambah sendiri ya, sesuai dengan nomor urutan. Jadi saat kita memasukkan satu data, nanti si ID anggota ini akan 1 gitu. Kemudian kita nambah lagi anggota yang kedua, nanti akan primary key-nya si ID anggotanya jadi 2. Jadi akan terus berurutan gitu, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Jadi auto increment. Jadi kita tidak perlu mengisi primary key-nya atau ID anggotanya nanti. Gitu. Itu auto increment. Lalu kita tambah lagi field selanjutnya, yaitu nama varchar 45. Nama, tipe datanya varchar, size-nya 45. Lalu nomor telepon varchar 15. Nomor underscore telepon varchar, tipe datanya 15, size-nya
kemudian alamat varchar 50, alamat varchar 50, lalu email dan password. Nah, di sini kita masih kekurangan 2 buah kolom ya, berarti kita tambahkan lagi di sini 2 kolom, klik kirim. Oke, kita isikan lagi email varchar 30 dan password varchar 35. Email varchar, datanya size-nya 30, dan satu lagi password varchar 35, password, kemudian tipe datanya varchar dan size-nya 35. Selesai, kita klik simpan lagi. Oke, sekarang sudah ada 4 tabel yang kita buat. Kita tambah lagi peminjaman. Kita klik baru lagi. Lalu kita tulis di nama tabelnya dengan nama tabel baru, yaitu peminjaman. Pilih yang pertama, ID pinjam integer 5, ID underscore pinjam, tipe datanya integer, size-nya 5, dia sebagai primary key, lalu auto increment. Kemudian kolom yang kedua, ID anggota integer 5, ID underscore anggota integer ya, 5. Kemudian tanggal pinjam date, tanggal kembali date, tanggal underscore pinjam, tipe data, kemudian tanggal underscore kembali, tipe datanya juga data. Lalu kita tambahkan lagi 2 buah kolom untuk status dan jumlah buku. Berarti kita tambahkan di sini 2 buah kolom. Status, enum, selesai, belum selesai, kemudian jumlah buku. Status. Kita tulis lagi di sini, kita cari tipe datanya enum. Enum itu adalah untuk radio button ya, jadi kita akan memilih satu buah data yang setelah disajikan oleh kita sendiri. Gitu. Misalnya tidak hanya status ya, misalkan kalau dalam manusia itu ada gender kan ada perempuan, ada laki-laki, gitu. Jadi cuma 2 pilihannya. Nah, untuk pilihan seperti ini alangkah baiknya kita menggunakan enum saja, gitu. Jadi supaya mengantisipasi si usernya nanti tidak memasukkan data-data yang lain selain pilihan yang kita kasih ke mereka, gitu. Kita tulis di sini apa tadi? Selesai dan belum selesai. Selesai, tanda petik, koma ya untuk pemisahnya. Kemudian belum selesai, tanda petik, seperti itu. Nanti pemisahnya pakai koma ya, pemisahnya pakai koma seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah jumlah underscore buku integer 2. Jumlah underscore buku, jumlah underscore buku 2. Oke, kalau sudah kita klik simpan ya. Oke, peminjaman sudah selesai kita buat. Kemudian kita tambah lagi 1 buah tabel terakhir ya, dengan nama detail underscore pinjam. Kita klik baru lagi. Kemudian kita beri nama detail underscore pinjam. Tulis lagi di sini ID underscore pinjam integer 5 ya. ID underscore pinjam,
beritanya integer, kemudian 5. Oke, dia tidak sebagai primary key dan juga tidak auto increment di sininya. Kemudian yang selanjutnya ID underscore buku integer 5. ID underscore buku integer 5 tipe datanya. Kemudian tanggal pengembalian data double. Tanggal pengembalian, tanggal underscore pengembalian. Karena tanggal, jadi lihat ya tipe datanya. Kemudian denda double. Denda. Tipe datanya double. Lalu kita tambah satu buah kolom. Untuk status underscore buku, enum kembali belum kembali. Status underscore buku, tipe datanya enum. Masukkan value-nya, kembali, koma, belum kembali. Ada ketik lagi. Oke, seperti itu. Jika sudah, teman-teman klik simpan. Nah, oke ya. Sip. Sekarang kita sudah punya satu buah database, yaitu dbpurpose. Kita klik dbpurpose-nya. Nah, di dbpurpose ini kita sudah punya sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita sudah punya 6 buah tabel. Ini adalah tabel yang barusan kita buat. Cara buatnya seperti tadi ya, teman-teman bisa diulang, bisa latihan lagi untuk melakukan pembuatan tabel. Lalu di sini kita bisa melihat dari setiap tabel. Kalau teman-teman ingin melihat struktur ya, struktur tabel, tinggal diklik saja di sininya. Klik struktur. Di salah satu tabelnya nanti akan diperlihatkan struktur dari tabel yang kita buat tadi. Seperti ini. Itu. Teman-teman juga bisa melakukan pengeditan dan lain sebagainya di sini. Oke, itu adalah bagaimana cara membuat tabel di dalam PHP MyAdmin. Cukup mudah ya daripada kita menggunakan command prompt seperti sebelumnya. Tapi kita juga harus belajar command prompt karena supaya kita lebih mengenal bagaimana sih cara pembuatan database itu.